Kisah orang kudus hari ini tanggal 30 April adalah Santo Paus Pius kelima. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Paus yang kudus ini dilahirkan di Italia pada tahun 1504. Ia dibaptis dengan nama Antonius Ghislieri. Antonius sungguh ingin menjadi seorang imam, tetapi tampaknya angan-angannya itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Orang tuanya miskin, mereka tidak punya cukup uang untuk menyekolahkannya. Suatu hari, dua orang imam Dominikan datang ke rumahnya dan bertemu dengan Antonius. Para imam itu amat suka kepadanya hingga mereka bersedia mengurus pendidikannya. Demikianlah pada usia 14 tahun, Antonius bergabung dalam Ordo Dominikan. Ia memilih nama Mikael. Setelah menamatkan studinya, ia ditabiskan sebagai imam. Kemudian ia ditabiskan pula sebagai uskup dan kardinal. Dengan gagah berani, ia mempertahankan ajaran-ajaran gereja dari mereka yang berusaha menentangnya. Ia senantiasa hidup dengan bermati raga. Ketika usianya 61 tahun, ia dipilih menjadi paus. Ia memilih nama Paus Pius kelima. Dulu ia seorang bocah penggembala domba yang miskin. Sekarang ia adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Walaupun demikian, Paus tetap rendah hati dan sederhana seperti sedia kala. Ia masih mengenakan jubah Dominikannya yang putih, jubah tua yang selama ini dikenakannya. Dan tak seorang pun dapat membujuknya untuk menggantinya. Paus Pius kelima harus menghadapi banyak tantangan. Ia menimba kekuatan dari salib Yesus. Setiap hari ia merenungkan sengsara dan wafat Kristus. Ia membuka banyak seminari baru, merevisi brevir, dan buku katekismus baru diterbitkan. Yayasan-yayasan didirikan untuk menyebarkan iman dan melestarikan ajaran gereja. Paus Pius kelima membangun rumah-rumah sakit dan menggunakan kas kepausan untuk merawat orang miskin. Cerita pertempuran Lepanto, Santa Maria Ratu Rosari. Pada masa itu, Gereja Kristus sedang dilanda ancaman besar dari bangsa Muslim Turki yang ingin menguasai Eropa dan memusnahkan kekristenan. Bapa Suci memberi peringatan kepada para raja dan pangeran di Eropa mengenai situasi bahaya yang sedang mengancam, namun saat itu tak seorang pun yang memperdulikannya. Ketika Jenderal La Valette yang hebat itu mempertahankan Malta dari serangan bangsa Muslim Moor, tak seorang pun yang membantunya kecuali Paus Pius kelima yang mengirimkan uang dari kas Vatikan untuk mempertahankan benteng Kristen yang penting tersebut. Ketika bangsa Turki berhasil dipukul mundur, Raja Turki Selim II mempersalahkan Paus dan menyatakan perang terhadap Italia dan mengancam akan menghancurkan setiap kota di Italia. Menghadapi ancaman demikian, Paus Pius kelima memerintahkan setiap gereja di Italia untuk mengadakan devosi selama 40 jam. Raja Selim II menertawakan cara Paus menghadapi ancaman pertempuran seperti itu. Tetapi setelah banyak tertawa, 3 hari kemudian Selim II wafat secara mendadak. Kematian Selim II merupakan Kematian Selim II rupanya tidak menghentikan rencana invasi bangsa Turki ke Italia.